Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 Filsafat Pendidikan yang akan membahas tentang konsep pendidikan menurut para pemikir dunia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya Muspira. Saya Wulan Ayu. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkepribadian atau berkarakter, sehingga melahirkan generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernapaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang Bapa Pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Saat ini di Indonesia tanggal lahirnya digunakan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional dan salah satu semboyan ciptaannya yang berbunyi Tut Wuri Handayani digunakan sebagai slogan Kementerian Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mentamatkan sekolah dasar di ILS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia. Dan beliau wafat pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara juga tidak kalah dengan pemikiran dan teori pendidikan modern. Konsep-konsep Ki Hajar Dewantara tersebut diimplementasikan di Taman Siswa yang berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara sebagai pejuang pendidikan sangat peduli dengan mutu pendidikan di Indonesia. Di berbagai literatur, beliau memiliki kekhawatiran yang tinggi jika pendidikan di Indonesia sampai keluar dari rel yang seharusnya. Ada 3 konsep pengajaran yang ada dalam kegiatan pendidikan Taman Siswa, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya adalah guru sebagai contoh atau teladan. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, artinya adalah guru memberikan motivasi. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yaitu artinya adalah guru sebagai pembimbing. Profesor Dr. Nikolaus Driarkara SJ lahir di Purworejo 13 Juni tahun 1913. Wafat di Unggaran, Jawa Tengah pada tanggal 11 Februari tahun 1967 pada umur 53 tahun. Pada tahun 1952, ia mendapat gelar doktor bidang filsafat di Universitas Gregoriana dengan disertai mengenai Nicholas Malebranche. Tahun 1941 sampai 1942, ia sudah mengajar sebagai dosen di Girisonta. Dan tahun 1943 sampai 1946 ia menjadi pengajar filsafat di Seminari Tinggi Yogyakarta. Tahun 1952 sampai 1958 setelah PhD ia menjadi dosen filsafat di Yogyakarta. 1960 sampai tahun 1967
ia menjadi guru besar luar biasa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan tahun 1961 sampai 1967, ia menjadi dosen di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Makassar. Tahun 1962 sampai 1967, ia menjadi anggota MPRS. Di tahun 1963 sampai 1964, ia menjadi dosen tamu di Universitas St. Louis, Amerika Serikat. Dan di tahun 1965 sampai 1967, ia menjadi anggota DPA Republik Indonesia. Konsep pendidikan di Arkara, istilah hominisasi dan humanisasi atau memanusiakan manusia muda merupakan rumusan filsafat pendidikan di Arkara yang mengarah pada proses kesadaran untuk memanusiakan manusia. Menurut Diarkara, dapat ditemukan dalam gagasannya tentang manusia yang telah disinggung sebelumnya. Singkat kata, pembentukan manusia yang telah memiliki keahlian saja tidak cukup. Keahlian idealnya harus dibarengi dengan pendidikan pribadi. Dalam istilah Diarkara, pintar tanpa kesusilaan hanya akan menjadi mimpi atau menyalahgunakan kepandaian. Diarkara mengandaikan pergaulan sebagai ladang yang di dalamnya tumbuh perbuatan mendidik. Hal itu dikarenakan di balik pergaulan yang diposisikan sebagai gejala pendidikan terdapat hubungan resiprokal antara pendidik dan peserta didik yang dinamakan pendidikan. Dalam menelusuri rimba pendidikan yang belum menemukan titik terang, Diarkara menjelaskan tentang perbuatan mendidik secara lebih terperinci. Mendidik menurut Diarkara termasuk dalam golongan aktivitas fundamental, artinya perbuatan yang seolah-olah menyentuh akar kehidupan manusia sehingga dapat merubah dan menentukan arah hidup. Kata kunci ada pada mengubah dan menentukan arah hidup manusia. Kesimpulan, pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal. Pendidikan yang berkualitas ditandai dengan adanya sistem pendidikan yang baik, di mana tenaga pendidik yang bertugas merupakan tenaga profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.